Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Florenzi Natasha dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini aku akan membacakan cerpen Surat yang Tak Pernah Sampai karya Dwi Lestari atau kerap dikenal dengan Di Lestari. Selamat menonton. Surat yang tak pernah sampai. Suratmu itu tidak akan pernah terkirim, karena sebenarnya kamu hanya ingin berbicara pada dirimu. Kamu hanya ingin berdiskusi dengan angin, dengan wanginya 11 tangkai sedap malam yang kamu beli dari tukang bunga yang berwajah memelas, dengan nyamuk-nyamuk yang cari makan itu, dengan malam, dengan detik jam, tentang dia. Dia yang tak pernah kamu mengerti. Dia racun yang membunuh perlahan. Dia yang kamu reka dan kamu cipta. Sebelah darimu menginginkan agar dia datang, membencimu hingga muak. Dia mendekati gila, menertawakan segala kebodohannya, kehilafannya, untuk sampai jatuh hati padamu, menyesalkan magis yang hadir, naluriah setiap kali kalian berjumpa. Akan kamu kirimkan lagi tiket bioskop, bon restoran, semua tulisannya dari mula nota sebaris sampai doa berbait-bait, dan beceklah pipinya karena geli, karena asap dan abu dari benda-benda yang ia hanguskan. Bukti-bukti bahwa kalian pernah saling tergila-gila berterbangan masuk ke matanya. Semoga ia pergi dan tak pernah menoleh lagi. Hidupnya pasti akan lebih mudah. Tapi sebelah darimu menginginkan agar dia datang, menjemputmu, mengamini kalian untuk kesekian kalinya, jatuh hati lagi segila-gilanya, sampai batas gila dan waras pupus dalam kesadaran murni akan cinta. Kemudahan mendamparkan dirilah kalian di sebuah alam tak dikenal dengan membaca ulang semua kalimat, mengenang setiap inci perjalanan, perjuangan, dan ketabahan hati. Betapa sebelah darimu percaya bahwa setetes air mata pun akan terhitung. Tak ada yang mengalir mubazir. Segalanya pasti akan bermuara di satu samudra tak terbatas. Lautan merdeka yang bersanding sejajar dengan cakrawala. Dan itulah tujuan kalian.
Kamu takut karena ingin jujur, dan kejujuran menyudutkanmu untuk mengakui kamu mulai ragu. Skenario perjalanan kalian mengharuskanmu untuk sering menyejarahkannya, merekamnya, lalu memainkannya ulang di kepalamu sebagai sang kekasih impian, sang tujuan, sang inspirasi bagi segalanya, mahakarya yang termuntahkan ke dunia. Sementara dalam setiap detik yang berjalan, kalian seperti musafir yang tersesat di padang, berjalan dengan kompas masing-masing tanpa ada usaha saling mencocokkan. Sesekali kalian bertemu, berusaha saling toleransi atas nama cinta dan perjuangan yang tak boleh sia-sia. Kamu sudah membayar mahal untuk perjalanan ini. Kamu mempertaruhkan segalanya demi apa yang kamu rasa benar. Dan mencintainya menjadi kebenaran yang tertinggi. Lama baru kamu menyadari bahwa pengalaman merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan yang diikat oleh seutas perasaan manual. Lama bagimu untuk berani menoleh ke belakang, menghitung berapa banyakkah pengalaman nyata yang kalian alami bersama. Sebuah hubungan yang dibiarkan tumbuh tanpa keteraturan akan menjadi hantu yang tidak menjejak bumi, dan alasan cinta yang tadinya diagungkan bisa berubah menjadi utang moral. Investasi waktu, perasaan, serta perdagangan kalkulatif antara dua pihak. Cinta butuh dipelihara, bahwa dalam sepak terjangnya yang serba mengejutkan, cinta ternyata masih membutuhkan mekanisme untuk bertahan. Cinta jangan selalu ditempatkan sebagai iming-iming besar atau seperti ranjau yang tahu-tahu meledakkan dirimu. Hingga akhirnya sampai pada halaman kedua suratmu, kamu yakin ia akan paham, atau setidaknya setengah memahami betapa sulitnya perpisahan yang dilakukan sendirian. Tidak ada sepasang mata lain yang mampu meyakinkan bahwa ini memang sudah usai. Tidak ada kata peluk, cium, atau langkah kaki beranjak pada pergi yang mampu menjadi penanda dramatis bahwa sebuah akhir telah diputuskan bersama.
Ketika surat itu tiba, di titiknya yang terakhir masih ada sejumput kamu yang bertengger tidak mau pergi dari perbatasan usai yang tidak usai. Dirimu yang mini tapi keras kepala, memilih untuk terus menemani sejarah. Mungkin suatu saat apabila sekelumit dirimu itu mulai kesepian dan bosan, ia akan berteriak-teriak ingin pulang, dan kamu akan menjemputnya, lalu membiarkan sejarah membentengi dirinya dengan tembok tebal yang tak lagi bisa ditembus. Atau mungkin ketika sebuah keajaiban mampu menguak kekeruhan ini, jadilah semacam mercusuar, kompas, bintang selatan yang menunjukkan jalan pulang bagi hatimu untuk akhirnya menemuiku. Aku yang merasakan apa yang kau rasakan. Aku yang mendamba untuk mengajak, untuk mengalami. Aku yang telah menuliskan surat-surat cinta padamu, surat-surat yang tak pernah sampai. Raina menangis jadi-jadinya hingga sesak dan sakit rasa menusuk-nusuk di dadanya. Ia teringat akan perjalanan Jim, bahwa sesungguh hati mereka sama mengetahui bahwa jalan mereka semakin terpisah jauh, dan betapa musim berganti, rasa sakit yang mereka rasakan tidak pernah berubah, tetap sama. Raina pun mulai tersadar akan Jim yang berkali-kali dengan putus asa mengatakan bahwa ia yang berani mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya akan dikaruniai oleh sebuah awal yang baru. Perlahan ia keluar kamar dan menuju ruang tamu. Diamatinya Edward yang tengah tertidur di mejanya dengan laptop masih menyala. Sudah terlalu lama dan terlalu banyak luka, tapi sekali ini ia akan mencoba. Harus, sebab jika tidak, ia tak akan pernah tahu mungkin ada kebaikan yang menunggunya di sana. Katanya pada dirinya sendiri, atau mungkin ada sesuatu untuk seperti yang tengah dicari pula oleh Jim. Cinta yang sebenarnya untuk sahabatku, Raina. Surat yang tak pernah sampai.